Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina wa ahlana wa qaumana ila siratikal mustaqim. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata a'yun. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fid din wal akhawat, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kepada kita nikmat, limpahan nikmat dan karunia-Nya, yang mana wajib kita semua untuk mensyukurinya. Wabil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat afiyah, nikmat kesempatan, nikmat dipanjangkan umur, nikmat bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkhusus lagi kita memasuki 10 awal bulan Dzulhijjah, yang mana amalan-amalan yang saleh itu lebih dicintai dan lebih diutamakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita pergunakan kesempatan tersebut untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada nikmat tersebut. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dijauhkan dari mara bahaya, nikmat dijauhkan dari bala dan musibah. Ini juga adalah yang patut kita patrikan di dalam hati kita sehingga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulu Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim serta diamalkan, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ahmad bin Rashid Tamimi rahimahullahu ta'ala, yang kita bawakan syarahnya, penjelasannya dari Syekhuna, Syekh kami, Syekh Sulaiman ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Ya, beliau sekarang menjabat sebagai imam dan khatib Masjid Quba di kota Madinah. Ya, beliau dosen pasca sarjana jurusan usul fiqih di Universitas Islam Madinah, dan beliau juga pengajar di Masjid Nabawi. Hafizahullahu ta'ala. Ikhwani fiddin wal akhawat, a'azzani Allahu wa iyyakum, masih membahas tentang serial Al-Iman bil Yaumil Akhir. Al-Iman bil Yaumil Akhir, iman kepada hari akhir. Dan kita memasuki tentang yang wajib kita yakini, yang wajib kita imani. Bagian dari iman bil Yaumil Akhir adalah adanya al-hisab wal jaza, adanya penghisaban dan adanya pembalasan. Hisab dan pembalasan artinya bahwa segala apa yang kita lakukan di dunia maka akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla dan serta dibalas. Tidak hanya dihisab saja, artinya dihisab ini dihitung semuanya. Nanti kita sebutkan apa maksud dari hisab di sini dan bagaimana jenis-jenisnya, ya, dan bagaimana keadaan kaum mukminin dan manusia secara umum terhadap hisab, serta balasannya apa, serta pembalasannya bagaimana. Ya, dan kita tahu di pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada satupun yang luput. La yakhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun yang luput.
Bahkan kata Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-Zalzalah, akhir surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini adalah pengadilan Allah, hisab Allah. Ya, barang siapa yang mengamalkan amal kebaikan atau keburukan sebutir debu, ya sekecil debu, bahkan sekecil mikroba yang nggak kelihatan, maka kelak akan melihat balasannya. Kelak akan melihat balasannya di sisi Allah Azza wa Jalla, menunjukkan sangat detailnya pengadilan Allah Subhanahu wa taala dan sangat adil. Ya, dan sangat adil. Taib, khawani fiddin wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum. Syekh Sulaiman bin Salimillah Ruhaili mengatakan bahwasannya fa innal 'abda yuhasabu ala 'amalihi wa yujaza 'alaihi 'inda liqa'illah. Ketahuilah bahwasanya seorang hamba kelak akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Akan dihisab amalannya semuanya, entah itu amal baik ataupun amal buruk. Wa yujaza 'alaihi, dan akan dibalas. Dihisab kemudian akan dibalas. Ya, inda liqa'illah. Kapan itu terjadi? Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tatkala berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah selalu berpesan kepada kita. Apa pesannya? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekalah kalian. Kenapa? Bekalnya akan dihisab. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Ya, pertanyaannya, kita takwanya seberapa? Dan kapan? Ataukah hanya masuk ke masjid saja takwanya? Atau ketika di luar masjid, atau di luar masjid juga? Atau malah kebalik? Nah, di masjid iya, ya, ketika sholat, tapi ketika keluar enggak bertakwa lagi. Nah, ini ya introspeksi bagi kita semua. Allah selalu mewanti-wanti, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Dan kata Allah juga, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan berislam, beriman, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang menjadikan bekal kepada kita. Karena semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Tentang adanya hisab dan tentang adanya jaza, pembalasan, itu telah warid di dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, bahkan ijma' para sahabat. Semuanya mengisbatkan, menetapkan adanya hisab dan jaza. Dan barang siapa yang mengingkari hisab dan jaza, maka dia bukanlah mukmin, karena dia mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bacakan dari Al-Quran tentang adanya hisab. Surat Al-Ghasyiyah yang sering dibaca di hari Jumat. Al-Ghasyiyah ayat 25 sampai 26. Inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Kata Allah, sesungguhnya kepada kamilah kembalinya mereka. Dan kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah yang akan menghisab mereka, yang akan memperhitung semua amalannya, ya, semua amalannya, ya. Jadi kronologi seperti hisab ini, ya ikhwah, seperti antum belanja di minimarket atau di supermarket. Semua apa yang antum mau ambil, antum ambil apapun, ya. Tapi ingat, nanti di akhir ada penghisaban di kasir, ya, siap fulusnya apa tidak. Nah, begitu juga kita di dunia, ya. Ini secara logika, kita mau berbuat apapun silahkan, mau berbuat sesuka hati silahkan, tapi ingat, di akhirat ada hisabnya. Di akhirat ada hisabnya. Bahkan masalah fulus, ya, fulus aja itu, yang halalnya akan dihisab, yang haramnya akan diazab. Yang halalnya akan dihisab, akan ditanya sama Allah, dari mana hartamu dan untuk apa, ya. Nah, kalau yang haram langsung diazab oleh Allah SWT. Ya, hati-hati, ya, ini mengerikan. Itu dalil dari Al-Quran soal Ghasyiyah. Dalam ayat lain surat Al-An'am ayat 160, Allah Azza wa Jalla berfirman, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun.
Barang siapa yang datang dengan kebaikan, ya, datang kepada kami membawa kebaikan, yakni amal salehnya, falahu asyru amsalih, maka akan dibalas baginya 10 kali lipat. Ya, lihat keadilan, kerahmatan Allah. Saking rahimnya Allah, kebaikan dikasih berapa? 10 kali lipat. Wa man jaa bis-sayyi'ah, dan barang siapa yang datang dengan keburukan, ya, fala yujza illa mithlaha, maka tidak dibalas kecuali yang semisalnya. Ini keadilan Allah. Ya, kalau tadi rahmat Allah, kasih sayang Allah, kebaikan dibalas 10 kali lipat. Adapun keburukan tidaklah dibalas kecuali yang semisalnya. Ini keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yudlamun, dan mereka sama sekali tidak dizalimi. Dan mereka sama sekali tidak dizalimi, tidak ada yang dizalimi ya sama Allah Azza wa Jalla. Karena pengadilan Allah itu sangatlah adil dan tidak ada yang lebih adil daripada pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya, ayat yang senada ini sangat banyak ya ikhwah. Ayat yang senada sangat banyak. Surat Al-Anbiya ayat 47. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nadha'u al-mawazin al-qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardhalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Ya, kata Allah Azza wa Jalla, kami akan memasang timbangan, yakni al-mizan, nanti kita akan bahas. Ya, al-mizan, timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkannya, yakni membawakan pahala untuknya dan akan ditimbang. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Ya, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, akan dihisab semuanya. Ya, bahkan disebutkan, ya, innallaha sari'ul hisab, sesungguhnya Allah itu sangat cepat hisabnya. Seluruh makhluk, yakni manusia wal jin, semuanya yang mendapatkan beban syariat, taklif syariah, yang dibebankan syariat, maka semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, disebutkan bahwasannya orang kaya, antara orang kaya dan orang miskin hisabnya itu berapa jaraknya? 500 tahun dihisab. Makanya banyak orang kaya itu yang masuk jannahnya terakhir. Kenapa? Hisabnya lama. Ya, hisabnya lama. Ya, banyak pertanyaan bagi mereka. Ya, nas'alullah sama afiyah. Ya, kita aja yang sekarang ini ya ikhwah, kita aja yang sekarang dengan kenikmatan yang ada sekarang itu berat hisabnya nanti di hari kiamat. Bagaimana lagi dengan orang yang kaya raya, ya, atau orang yang kaya dalam tanda petik, maka hisabnya berat, lebih berat lagi. Makanya jangan terlalu, kalau yang memahami konteks ini, maka kita nggak usah hasad, nggak usah iri, ya. Kenapa? Karena apa yang ada pada diri kita saja itu hisabnya bisa berat, ya, bisa berat ya ikhwah. Ya, semuanya akan ditanya tentang kepemilikan kita, tentang amal perbuatan kita, tentang semuanya. Ya, akan ditanya. Bagaimana lagi dengan yang tanggungannya sangat banyak, harta simpanannya sangat banyak, maka lebih berat lagi itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. 500 tahun jaraknya. Lihat, 500 tahun. Antum umurnya berapa? Paling banter 70-80. Ya, belum ada 100 tahun. Bagaimana dengan hisab yang 500 tahun? Ya, nas'alullah salamat wal afiyah. Ikhwani fiddin, Azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala mengatakan bahwasannya al-mu'minu fi dhunubihi ala halatain. Tatkala seorang hamba dihisab, ya, kaum mukminin dihisab, maka mereka memiliki 2 golongan. Golongan manakah kita ini? Ya, tatkala kaum mukminin semuanya akan dihisab, manusia akan dihisab, maka ada 2 golongan. Golongan yang pertama dan golongan yang kedua. Apakah kita masuk yang pertama ataukah yang kedua dalam masalah hisab? Yang pertama adalah ayyuhal ikhwah, imma an yakuna mustatiran biha hayya. Ini masalah dosa. Ya, ini afwan, anak ulangi lagi judulnya. Al-mu'min fi dhunubihi ala halatain. Jadi perlu kita ketahui ya, hisab ini semuanya, hartanya, dosanya, amal solehnya,
Semuanya. Nah, kata Syekh, berkaitan dengan dosa ini orang-orang mukmin dibagi menjadi dua. Berkaitan dengan dosa, tentang dosanya dia, apakah diampuni ataukah tidak. Nah, ini penting sekali nih untuk kita pahami bersama. Ya, agar kita tahu mana nih kira-kira jalan yang mana. Dan kita tidak bisa memprediksi karena ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masalah dosa, maka manusia dibagi menjadi dua, kata Syekh. Yang pertama adalah imma an yakuna mustatiran biha hayya. Orang yang melakukan dosanya itu tersembunyi. Ya, tersembunyi artinya tidak ada yang tahu. Hayya, dengan penuh rasa malu. Sehingga tatkala setelah melakukan dosa dia malu luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika melakukan dosa. Wa hadza yurja an yadkhula fi hadits Ibnu Umar. Maka orang yang seperti ini, ya, diharapkan bisa masuk ke kategori hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Apa kata Nabi? Dengarkan ya ikhwah baik-baik. Innallaha yudnil mu'mina. Sesungguhnya Allah pada hari kiamat akan mendekat kepada seorang hamba yang beriman. Seorang mukmin. Sesungguhnya Allah akan mendekati seorang mukmin. Fayada'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Kemudian Allah meletakkan tirainya dan menutupinya. Jadi antara dia dengan siapa? Dengan Allah saja. Antara dia dengan Allah saja. Makhluk lain gak ada yang tahu. Makhluk lain gak ada yang tahu. Ya, hanya dia dengan Allah. Terjadilah dialog antara Rabbnya dengan si fulan tadi, mukmin. Fayaqul, maka Allah mengatakan, berkata kepada orang tersebut, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza. Apakah engkau tahu dosa ini? Apakah dulu engkau melakukan dosa ini? Ya, diinterogasi, ada interogasinya. Apakah engkau pernah melakukan dosa ini? Apakah engkau mungkir terhadap dosa yang engkau lakukan? Nah, maka pada saat tersebut nggak ada yang bisa berbohong. Ya, semuanya itu berbicara, bahkan disebutkan tangan berbicara. Ya, selain lisan, kecuali yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya berbicara. Ata'rifu dzamba kadza? Apakah engkau pernah melakukan dosa ini? Pernah melakukan sebuah dosa ini? Dipaparkan semua dosanya ya ikhwah. Dipaparkan, makanya orang yang berbuat dosa maka senantiasa harus malu. Kenapa? Suatu saat dosanya akan dipaparkan antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Itu kalau dia ditutupi. Tapi kalau dibuka, dipublish di halayak ramai, di seluruh makhluk, maka ini lebih berbahaya. Ata'rifu dzambaka, diulang 2 kali. Apakah engkau pernah melakukan dosa ini? Maka seorang mukmin tadi mengatakan, "Na'am, Rabbi." Na'am, iya ya Rabb. Saya pernah melakukan dosa itu. Kemudian hatta idza qarrarahu bidzunubi, sampai orang tersebut mengakuinya semua dosa-dosa yang ia lakukan. Bahkan dia mengira apa? Wara'a fi nafsihi annahu halak. Bahkan dia mengira bahwasanya dia bakal binasa nih. Kenapa? Dosa-dosanya semuanya dipaparin sama Allah. Ini, ente ngaku gak pernah ngaku dosain ini? Nih, ente pernah ngaku gak dosain ini? Nih, dosanya ini. Jam sekian, waktunya sekian, di tempat sekian, di tempat ini, tempat itu, tempat ini, tempat itu. Semuanya ada bukti. Apakah Anda mau mungkir? Kata Allah Azza wa Jalla. Apakah engkau mau mungkir? Mau mengingkarinya? Atau mengakuinya? Na'am ya Rabbi. Iya, saya pernah melakukannya. Sampai-sampai dia merasa karena seluruh dosanya dipaparkan oleh Allah, dia bakal binasa, bakal masuk neraka wal'iyadzu billah. Ngeri apa tidak ya ikhwah? Ngeri pemandangannya. Di depan sudah neraka jahanam. Di depan sudah neraka jahanam. Antum ditanya sama Allah seperti ini, bagaimana perasaannya? Ngeri ya ikhwah. Taib, kita lanjutkan. Maka apa kata Allah Azza wa Jal? Apa jawaban Allah kepada orang tersebut? Satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm. Allah akbar.
aku telah tutupi dosa-dosamu tadi di dunia. Dan aku pada hari ini ampuni seluruh dosa-dosamu. Allahu Akbar. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fayu'ta kitab hasanatihi, maka diberikan seluruh lembaran kitab-kitab catatan amal kebaikan semua dipaparkan kepadanya. Allahu Akbar. Catatannya apa ya ikhwah? Catatannya dia tidak pernah mengumbar dosa-dosanya dan langsung bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak koar-koar. Nanti kita sebutkan hadis yang kedua, golongan yang kedua. Sehingga Allah tutupi aib-aibnya. Karena semua manusia pasti berbuat dosa. Tidak ada yang maksum, ya apa tidak? Kullu bani adama khata' wa khair khata'ina tawabun, kata Nabi SAW. Semua anak manusia itu tempat salah dan dosa. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Tidak koar-koar, tidak bangga, ya, tidak ngomong kepada sahib-sahibnya, kawan-kawannya, anak telah ngelakuin ini atau telah ngelakuin ini. Bahkan orang yang telah berhijrah pun yang aturan harus ditutup, aibnya ini dibuka. Saya dulu pernah melewati kafe ini, pernah minum khamr, cap ini, cap ini, cap ini. Rasanya yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Mana ya akhi? Menutup diri, as-sitr. Allah yastur alaik. Semoga Allah menutupi, ini malah ente bongkar. Bahkan sekarang ada komunitas hijrah yang isinya apa? Mereview flashback, kata mereka, apa yang telah terjadi. Ini malah akhirnya dibangga-banggaan, bukan menyesali perbuatannya. Dikhawatirkan dia tidak masuk ke dalam hadis ini. Karena Allah Azza wa Jalla, satartuha alaika fid dunya. Aku tutup aib-aibmu di dunia. Dan engkau tutupi dan tidak koar-koar. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Maka aku pada saat ini aku ampuni juga dosa-dosamu. Ini syaratnya ya ikhwah. Malu terhadap dosanya dan tidak koar-koar, dia tutupi. Dan langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tatkala dihisab mudah-mudahan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal kafir wal munafiqun, na'udzubillah. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang menyembunyikan keislaman, yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran, fayaqulul ashhad haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Maka para makhluk di situ, bisa jadi malaikat dan yang lainnya, mengatakan merekalah orang-orang yang berdusta atas nama Rabb mereka. Maka laknatlah yang pantas bagi mereka, laknat Allah kepada orang-orang yang zalim, kepada orang-orang yang zalim. Ini adalah golongan yang pertama yang ditutup aibnya oleh Allah. Bahkan ketika dihisab pun Allah memberikan tirai sehingga tidak ada yang melihat antara dia dengan Allah saja. Yang diajak bicara antara dia dengan Allah tidak ada. Aib-aibnya hanya antara dia dengan Allah. Sehingga orang lain pun tidak ada yang melihat. Makhluk lain pun tidak ada yang melihat. Antum saja kalau aibnya dibuka ya di dunia, malunya luar biasa. Malunya bagaimana lagi kalau di akhirat? Malaikat melihat, manusia dari awal Nabi Adam sampai akhir semuanya melihat. Bayangkan, di hadapan Allah yang membukanya adalah Allah, itu aib luar biasa. Gak ada yang kuat. Ya, nah ini orang yang pertama ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian golongan yang kedua, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari golongan yang kedua ini. Apa kata Syekh Sulaiman ibn Salimillah Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala, adalah alla yakuna mustahyan minallah wala min khalqihi. Dia tidak malu kepada Allah dan juga tidak malu dari makhluk, yakni manusia secara umum. Tatkala berbuat dosa di dunia, dia tidak malu kepada Allah. Kalau golongan yang pertama, dia tuh malu banget sama Allah. Tatkala berbuat dosa, terkadang seorang tuh terbawa hawa nafsunya. Kemudian tatkala sudah melakukan dosa langsung menyesali dan malu kepada Allah. Kenapa saya berbuat demikian? Kenapa saya berbuat demikian? Malu. Tapi golongan yang kedua ini, dia tidak malu. Gak tahu diri. Gak punya harga diri. Dan gak punya rasa malu kepada Allah yang melihatnya, yang mendengarnya, yang mengawasinya. Dan juga
Kalau sama Allah saja tidak malu, bagaimana lagi dengan manusia tidak malu? Ya. Seperti apa contohnya? Kalladzi yakdzibu ala niyatan. Seperti orang yang berbohong terang-terangan. Ya, seperti orang yang berbohong terang-terangan. Wa hadza qad hurimal mu'afa. Maka orang yang seperti ini haram baginya untuk mendapatkan pengampunan. Bahasa letterlocknya. Haruma alaihil mu'afa. Orang seperti ini sangat jauh sekali untuk seperti golongan yang pertama. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena dia berbuat dosa terang-terangan. Karena dia berbuat dosa terang-terangan. Setiap dosa yang dilakukan terang-terangan tidak memiliki rasa malu kepada Allah Azza wa Jal dan kepada manusia secara umum, maka orang yang seperti ini sangat kecil sekali untuk mendapatkan ampunan oleh Allah. Apa dalilnya? Dalilnya kita simak hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Ini simak, ngeri ya ikhwah. Kalau kita pahami baik-baik hadisnya, ngeri sekali. Apa kata Nabi SAW? Kullu ummati, setiap dari umatku mu'afan, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Illa, kecuali al-mujahirin, orang yang terang-terangan berbuat dosa. Orang yang terang-terangan berbuat dosa, itulah yang tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Hukum asal umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'afan, diampuni, kecuali mereka yang terang-terangan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa ini maksud terang-terangan di sini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa inna minal mujaharati ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu alaihi. Dan di antara bentuk terang-terangan adalah tatkala seseorang melakukan sebuah amalan, yakni dalam tanda petik dosa, bil-lail, di malam hari, thumma yusbihu, kemudian tatkala di pagi harinya, wa qad satarahu Allah, padahal Allah telah tutup aib-aibnya. Allah telah tutup aibnya. Fayaqul, akan tetapi orang tersebut mengatakan, ya fulan, wahai fulan, amiltul barihata kadza wa kadza. Aku tadi malam barusan ngelakuin ini dan itu. Artinya dia menyebutkan apa? Dosanya yang tadi ia lakukan di malam hari, yang sebenarnya sama Allah sudah Allah tutup aibnya, cuman sama dia dibongkar. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallahi anhu. Padahal Allah ketika malam hari tadi Allah telah tutup aibnya, akan tetapi di pagi harinya dia telah merobek tirai Allah Azza wa Jalla sehingga terbongkar amalan dosa yang ia lakukan sehingga orang lain tahu. Ini ya ikhwah, ngeri ya ikhwah. Jadi dosa yang dijauhkan dari pengampunan adalah mereka yang terang-terangan. Apapun itu ya ikhwah. Dosa yang dilakukan di hadapan manusia, yang dilakukan tanpa rasa malu, yang dilakukan tidak merasa bersalah, maka orang yang seperti ini masuk ke dalam kategori hadis ini. Kalau kita sebutkan banyak ikhwah. Tadi kata Syekh, berbohong terang-terangan. Kemudian apa lagi? Yang dilakukan dosa terang-terangan. Kita sebutkan tanpa ragu-ragu, merokok. Iya apa tidak? Ada orang yang rokok ngumpet-ngumpet. Kecuali mungkin di kamar mandi. Ada mungkin. Tapi kebanyakan orang apa? Ngerokoknya dengan rokok. Tanpa ada rasa bersalah. Terang-terangan apa bukan itu? Terang-terangan. Minum khamr misalkan terang-terangan. Amalan apapun yang sifatnya dosa yang ia lakukan dengan terang-terangan masuk dalam hal ini. Mencukur jenggot itu adalah perbuatan dosa yang melanggar syariat, melanggar larangan Nabi. Kemudian ia cukur dan semua orang tahu ini orang tadi punya jenggot terus cukur, maka dia melakukan mujaharah terang-terangan. Isbal, celananya menutupi mata kaki, ya karena ingin walimah katanya. Takut dibilang ini dan itu, takut dibilang petani macul di sawah. Udah deh sekali-kali isbal gak masalah. Demi apa? Penampilan, lifestyle katanya.
demi supaya dibilang kekinian, sehingga mengorbankan syariat Allah Azza wa Jalla, maka dia masuk dalam kategori ini. Orang yang terang-terangan hadir ke tempat maksiat, kemudian ia publish. Ya, publish sekarang banyak ya. Bisa jadi bawa orang banyak. Sekarang lebih parah lagi. Zaman sekarang ada media sosial. Ia publish, datang ke tempat maksiat. Ke tempat karaokean, ke tempat lagu, musik, dan lain sebagainya. Kemudian ia publish. Ya, maka ini dia telah melakukan apa? Dosa yang ia lakukan secara terang-terangan masuk dalam hadis ini. Waliyadzubillah. Apapun itu dosanya ya ikhwah. Ya, nggak puasa. Ya, ngajak orang nggak sholat terang-terangan dan lain sebagainya banyak. Ngerokok tadi yang telah kita sebutkan, ya, gibah berjamaah, yang nggak ada gibah yang namanya dia sendirian, nggak bakal. Pasti dengan orang lain. Namimah, semuanya disebutkan secara terang-terangan, maka masuk dalam kategori al-mujaharah, yang terang-terangan berbuat dosa, yang dimana dia dijauhkan untuk mu'afah, mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fid din wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi ngeri sekali ya ikhwah kalau kita bahas hadis ini. Ya, jadi setiap dosa yang sifatnya itu terang-terangan. Ya, yang sifatnya terang-terangan, termasuk diantaranya seperti apa? Sekarang, ya zaman sekarang, ya orang awam secara umum pacaran, ya ngerangkul lawan jenisnya yang bukan pasangannya, ya ini adalah bagian dari terang-terangan dalam masalah ini, ya dan lain sebagainya. Sistem-sistem yang mengajak orang untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini bagian dari hal yang terang-terangan. Kaidahnya adalah setiap dosa yang dilakukan tanpa rasa malu, dan setiap dosa yang dilakukan tanpa yang dilakukan dilihat atau didengar oleh halayak ramai atau oleh orang lain, maka dia telah melakukan mujaharah, terang-terangan. Hati-hati. Datang ke tempat musik, joget bersama, ya di live streaming di media sosial. Ini hati-hati. Ya, bahaya. Ya, ini adalah bagian dari mujaharah. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sudah masuk Isya? Belum ya? Berapa menit lagi? Satu menit lagi. Taib ikhwani fid din wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Dua hadis tadi, hadis Ibnu Umar yang menjelaskan tentang seorang hamba yang ditutupi oleh Allah, dipaparkan dosanya, dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan tentang adanya hisab, tentang penjelasan hisab di hari kiamat. Dan ini adalah akidah. Ini adalah akidah, keyakinan seorang muslim, seorang mukmin. Wajib untuk kita yakini, ini bukan hanya sekedar dongeng, dan kelak kita semua akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ruhaili hafizahullah ta'ala, wa fi hadza hadits Ibnu Umar bayanun lil hisab. Hadis Ibnu Umar tadi yang Allah mengajak bicara seorang mukmin dengan tirainya dan ditutupi, itu adalah penjelasan hisab. Wa huwa annal mu'min yu'rad alaihi amaluhu aradan bainahu wa baina rabbih bisitrin. Bahwasannya seorang mukmin akan dipaparkan seluruh amalannya, ya, dengan pemaparan antara dia dengan Rabbnya dengan tirai. Wal aslu anna bani Adam khata, dan hukum asalnya bahwasannya Bani Adam itu adalah khata, orang yang berbuat dosa. Wa annahu la yakhlu min dzambin, dan bahwasannya dia pasti berdosa. Fayuqarrirul Allahul mu'mina bidzunubihi. Maka pada hadis tadi Allah akan menjadikan dia itu mengakui dosanya. Kemudian Allah ampuni, Allah tutupi. Itu namanya bahasa Arabnya al-ard, pemaparan. Artinya hisabnya mudah, dijadikan mudah. Karena ada hisab yang mudah, ada hisab yang
susah. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Yakni kata para ulama hanya dipaparkan saja. Hanya dipaparkan saja, ini dosa-dosanya ente yang pernah ente lakukan. Di sini, tempatnya sekian, semuanya detail. Ya, semuanya detail, tidak ada yang ditambahkan atau dikurangi. Itu namanya ard. Kemudian Allah ampuni dan Allah tutupi. Itu namanya ard. Adapun yang kedua, ya ini yang lebih parah nih ya, naudzubillah min dzalik. Minan nasi man yunaqash. Ada di antara manusia yang yunaqash, dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, artinya ketika dipaparkan kemudian ditanya, terjadi dialog, maka Allah kemudian mendustakan, membantahnya. Ya, disebutkan di sini Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqisha al-hisaba udzib." Barang siapa dibantah pada saat penghisaban, maka dia akan diazab. Barang siapa yang dibantah tatkala dihisab, maka dia akan diazab. Nah, ini yang ngeri nih ya ikhwah. Yang ini yang hisabnya yang lama, hisabnya yang susah. Fa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura. Ya, nuqis, yang dibantah oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini yang akan diazab, yang akan dihukum. Seperti apa dibantah? Antum pernah masih ingatkah hadis ada orang yang belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, kemudian yang berjihad di jalan Allah, kemudian yang ketiganya? Yang bersedekah. Ini amalan baik apa tidak ya, Pak? Baik semua, tapi sama Allah dibantah. Ditanya, dihadirkan, ya fulan, kenapa engkau menuntut ilmu agama? Ya wahai fulan, kenapa engkau membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran? Maka orang tersebut, ya Rabbi, saya belajar agama untukmu. Ya Rabbi, saya membaca Al-Quran untukmu. Apa kata Allah? Kadzabt, engkau berdusta. Nah, ini dibantah. Ente belajar ilmu agama supaya dibilang ustad. Waliyadzubillah. Ini anak ngeri ini kayak gini nih. Semua nih ustad ngeri. Ditakutkan seperti ini. Dan antum juga ngeri. Antum belajar ilmu agama supaya dibilang orang saleh, remaja masjid. Ya, supaya dibilang ya mencari ilmu dunia agar dapat jodoh, agar di mata calon mertua menjadi orang yang baik. Semuanya yakni unsur duniawi. Dengan cara apa? Modusnya hadir di kajian Islam. Itu kembali ke niat masing-masing. Gak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Ya, maka kata Allah apa? Kadzabta. Engkau belajar ilmu agama supaya dibilang alim. Faqad qil. Dan julukan tersebut, laqab tersebut telah engkau dapatkan di dunia. Ya, akhirnya diseret waliyadzubillah, mukanya kemudian dilempar ke dalam api neraka. Dan qari tadi yang membaca Al-Quran, ya, ketika dijawab dia mengatakan, saya membaca Al-Quran untukmu, kadzabt, kata Allah. Engkau berdusta. Engkau membaca Al-Quran supaya dibilang apa? Yuqalu qari. Supaya dikatakan, ente ini bacaannya bagus. Ente bacaannya luar biasa. Supaya dibilang qari, dibilang hafidh. Ya, ahlul Quran, dibilang yang pintar membaca Al-Quran. Maka kata Allah, faqad qil. Dan tujuanmu itu sudah engkau dapatkan di dunia. Ngeri banget nih. Akhirnya apa? Orang tersebut gak bisa berbicara apa-apa. Kemudian diseret mukanya, kan kemudian dilempar ke dalam api neraka. Ini contoh apa? Nuqish, yang dibantah oleh Allah ketika dihisab. Kemudian datang lagi orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ya fulan limadha istushhid. Ya fulan, kenapa engkau mati syahid? Kenapa engkau berjihad? Qal ustushhidtu laka ya Rabbi. Ujahid fi sabilillah laka hatta ustushhidtu. Aku berjihad di jalan Allah untukmu ya Rabb, sampai aku mati syahid. Maka apa kata Allah? Allah bantah.
Kadzabt, engkau berdusta. Engkau mengatakan, engkau berjihad ya di jalan Allah dalam rangka liyuqalu laka jari, supaya dibilang pemberani, supaya dibilang pahlawan, supaya dibilang orang yang selalu mementingkan tanah airnya, membela tanah airnya dan lain sebagainya. Sebagian lagi ada supaya dijadikan pahlawan yang dikenang terus sampai dijadikan nama jalan misalkan. Faqad qil, dan itu telah engkau dapatkan setelah engkau mati biasanya. Ya ini yang paling ngeri nih, paling bahaya, karena nggak dapat kecuali setelah dia mati. Maka kemudian diseret ke dalam api neraka. Kemudian yang terakhir adalah orang yang bersedekah. Mutasaddiqu bimalihi, orang yang bersedekah dengan hartanya. Didatangkan orang ini. Ya fulan, kenapa engkau bersedekah? Qal tasaddaqtu fika ya Rabbi. Sesungguhnya aku bersedekah untukmu. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kadzabt, engkau berdusta. Engkau bersedekah supaya dibilang apa? Jawad. Apa jawad? Dibilang orang yang royal, dibilang orang yang dermawan, supaya dibilang anak orang tajir, supaya dibilang anak orang yang simpati dengan rakyat kecil, dengan masyarakat, dengan sebagainya nih ya, yang masa-masa kampanye bentar lagi. Ya, semuanya ya, yang nggak biasa sedekah. Kenapa? Karena ada unsur duniawi. Maka kata Allah Azza wa Jalla, kadzabt, engkau berdusta. Akhirnya diseret orang tersebut, kemudian dimasukkan api neraka. Nah ini contoh ayyuhal ikhwah nuqish, orang yang dibantah oleh Allah ketika dihisab, yang kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, man nuqisha al-hisaba udzib. Barang siapa yang dibantah tatkala dihisab, maka dia akan diazab, wal'iyadzu billah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, kita break sebentar untuk dengarkan adzan pemandang isya. Naam. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan. Jadi keadaan manusia ada tiga ya. Yang pertama tadi seorang mukmin yang dipaparkan dosa-dosanya, kemudian Allah tutup aibnya dan Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, ada yang dihisab kemudian dibantah oleh Allah, maka orang yang seperti ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Yang ketiga adalah minhum man yunada ala ru'usil khalaiq, yakni orang-orang yang dipermalukan ketika dihisab ya di hadapan para makhluk ya, maka mereka adalah orang-orang kufar, orang-orang kafir, wal iyadzu billah. Adapun secara ijma' kesepakatan para sahabat tentang masalah hisab adalah kata Syekh, wa qad ajma'al muslimun ala itsbatil hisab wal jaza' alal a'mal. Sesungguhnya kaum muslimin telah bersepakat ijma' ya, tentang adanya hisab dan pembalasan terhadap amal perbuatan. Wa huwa muqtadal hikmah, dan inilah konsekuensi dari adanya hikmah. Artinya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menurunkan Al-Quran, telah menurunkan kitab-kitab, telah mengutus para rasul alaihim salatu wassalam, telah mewajibkan kepada para hambanya untuk menerima dakwah para rasul alaihim salatu wassalam. Kemudian al-amal bima yajibul amalu bihi, kemudian mengamalkan apa-apa yang diwajibkan dari amalan yang dibawa oleh para rasul alaihi salatu wassalam, bahkan sampai ada jihad fi sabilillah. Kemudian lantas demikian tidak ada hisab, artinya hanya sia-sia belaka berarti kalau gitu. Orang berbuat di dunia ya, ada yang beramal baik dan ada yang beramal buruk, kemudian di akhirat tidak ada hisab, maka ini adalah hal yang sia-sia. Kata Syekh, di antara hikmah Allah Azza wa Jalla adanya hisab itu untuk membalas seluruh amal perbuatan. Ya, yang baik akan dibalas dengan baik, yang buruk akan dibalas dengan buruk. Kemudian di antara hisab juga adalah Isayus alur rusulu an aqwamihim. Para rasul yang diutus oleh Allah akan ditanya tentang kaumnya, dan kaumnya akan ditanya tentang rasul tersebut. Wa yus'alun nasu an a'malihim, dan manusia juga akan ditanya tentang amalannya, Nanti akan ditanya tentang rasul
ya di alam kubur seperti man nabiyuk. Kemudian akan ditanya tentang amal perbuatannya. Dalilnya adalah dalam surat Al-A'raf ayat 7 dan ayat 9. Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Kelak kami benar-benar akan menanyakan umat-umat yang telah diutus Rasul kepada mereka. Dan kelak kami juga akan menanyakan para Rasul-Rasul kami tentang umatnya. Jadi akan ditanya umat tentang Rasul dan tentang amalan mereka. Dan Rasul pun akan ditanya tentang umatnya. Apakah sudah menyampaikan, apakah tidak. Dan Nabi kita SAW telah menyampaikan semua risalah yang Allah bebankan kepadanya. Falanaqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin, kata Allah. Maka sesungguhnya akan kami kabarkan kepada mereka apa-apa yang telah mereka perbuat, sedang kami mengetahui keadaan mereka, dan kami sekali-kali tidak ada yang jauh dari mereka, tidak ada yang gaib, absen, terluput dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dilanjutkan tentang masalah hisab adalah yang harus kita yakini adalah sayuhasibullahu abdahu wa yukallimuhu. Ini penting ya ikhwah. Kelak Allah akan menghisab seorang hamba dan mengajak bicara. Dan akan mengajak bicara. Semua dari manusia, semua dari kita akan dihisab oleh Allah dan diajak bicara. Diajak bicara tanpa penerjemah, langsung tanpa perantara. Ini akidah, ini keyakinan. Apa dalilnya? Simak hadisnya, hadis dari Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal. Kecuali akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal. Tidak ada perantara antara dirinya dengan Rabbnya. Tidak ada penerjemah, kata Nabi. Turjuman, penerjemah nggak ada. Dengan satu bahasa. Bahasanya apa? Wallahu alam. Itu perkara gaib. Yang jelas kita semua akan diajak bicara tanpa penerjemah. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Maka orang tersebut akan melihat ke sisi kanannya, tidak ada lain kecuali apa yang telah ia perbuat. Wa yanzuru ashma'a minhu fala yara illa ma qaddam. Dia melihat ke sisi kirinya, tidak melihat sesuatu kecuali hasil perbuatan tangannya, yakni amalan yang ia lakukan di dunia. Karena semuanya dipaparkan, akan dikhabarkan kepadanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Siapkah kita seperti ini? Ya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi wal iyadhu billah. Dan ia ketika melihat di depan dia, maka tidaklah melihat kecuali neraka sudah ada di depan matanya. Neraka sudah ada di matanya, depan matanya, real. Ya, real. Kalau tadi di dunia baru dikabarkan saja neraka itu ada, ya, neraka disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sekarang di akhirat neraka sudah di depan matanya. Mau mungkiri apa? Ya, fala yara illa an-nar tilqa'a wajhi. Maka dia tidak melihat kecuali neraka yang sudah berada di depan mukanya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Takutlah kalian terhadap neraka walaupun dengan sebutir korma. Artinya walaupun engkau bersedekah dengan sebutir korma. Artinya bahwa ayuhal ikhwah, kita diperintahkan oleh Nabi jangan meremehkan amal kebaikan. Karena apa? Antum sedekah dengan satu butir korma kelak akan dihisab oleh Allah. Bisa jadi nanti amalannya itu setara keburukan dan kebaikan. Tahu-tahu di catatan amal paling akhir antum sedekah dengan sebutir korma, bisa jadi itu yang menyelamatkan antum dari api neraka. Artinya bahwa ayuhal ikhwah, kita jangan meremehkan amal kebaikan. Dan juga jangan meremehkan kemaksiatan amalan dosa.
Bisa jadi tatkala engkau meremehkan amal maksiat, itu yang bisa menjerumuskan Anda ke dalam api neraka. Bisa jadi amal saleh yang antum lakukan walaupun di pandangannya hina, tapi engkau lakukan dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jal dan mengikuti sunnah Nabi, bisa jadi itu yang menyelamatkan Anda dari api neraka. Fattaqun nara walau bitamra bisyikit tamra. Takutlah engkau kepada neraka walaupun dengan sedekah 1 butir korma. Ya ikhwah, apa faedahnya bersedekah dengan 1 butir korma? Ada faedahnya enggak? Kalau dinalar kurang berfaedah. Ya Allah, apa sih, mungkin orangnya juga enggak butuh. Tapi ini menunjukkan bahwasannya amal kebaikan itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya, tidak ada yang terkecuali. Ya, makanya kata Nabi SAW apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa bi akhika biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan amal kebaikan sekecil apapun walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan muka yang ceria. Karena apa? Dinilai sedekah dan itu kelak akan dihisab. Bisa jadi itu yang akan menyebabkan dia tidak masuk neraka, menyelamatkan dia dari neraka dan masuk surga. Sekarang pertanyaannya, kita tahu nggak masuk surga atau masuk neraka? Nggak tahu. Kita tahu nggak amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita dalam surga? Nggak ada yang tahu. Apakah sholat? Apakah puasa? Apakah zakat? Apa birrul walidain? Atau sedekah, membantu orang tua? Atau senyum kepada tetangga? Senyum kepada saudara? Dan lain sebagainya. Apakah kita tahu? Nggak tahu. Apakah amalan dari amalan itu mana yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan masukkan surga? Kita nggak tahu. Dan juga kita nggak tahu dosa apa yang bisa menjebloskan kita ke dalam neraka. Makanya jangan meremehkan dua-duanya. Jangan meremehkan amal kebaikan sehingga ditinggalkan. Dan jangan meremehkan amal maksiat sehingga ia lakukan. Karena kita nggak tahu mana ini yang akan menjebloskan neraka dan mana yang akan menyelamatkan dari neraka. Itu pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah Anda kepada neraka walaupun itu dengan sedekah 1 butir korma yang sebenarnya tidak ada harganya. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Poin terakhir yang ingin saya sebutkan di sini oleh Syekh Sulaiman Ibn Salimillah Ruhaili, kelak dihisab nanti semua hak-hak yang belum didapatkan di dunia akan dikembalikan haknya. Semua hak yang dulu dirampas, yang dulu tidak didapatkan padahal itu haknya. Entah itu hak yang sifatnya barang, materi, atau hak yang sifatnya non barang, seperti harga diri, seperti nanti digibahin, ya, seperti hal-hal yang sifatnya non materi, maka kelak dia akan mendapatkan haknya ketika dihisab. Dan itu berkaitan masalah apa? Masalah dosa sesama hamba, sesama manusia. Kata Syekh, wa yu'tillahu fi yaumil hisab kulladzi haqqin haqqahu. Setiap orang yang memiliki hak akan dikembalikan. Wa yansurul mazlum, orang yang terzalimi akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, akan dibela, dan orang yang menzaliminya akan dihukum. Wal ada huna bil hasanat walaysa bidirham wala bidinar. Dan transaksinya itu bukan dengan mata uang lagi. Bukan dengan dirham, dinar, rupiah, dolar lah. Tapi dengan apa? Saldo amal soleh atau saldo amal perbuatannya. Saldo amal soleh. Karena yang akan menyelamatkan kita setelah Allah itu amal soleh masing-masing. Kan ditimbang nantinya, dihisab. Mana nih yang paling banyak? Nanti kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Insya Allah al-mizan, tentang timbangan. Menimbang amal soleh. Ya, dengan hasanat, dengan kebaikan, bukan dengan dirham dan dinar. Ya, bahkan orang kaya pada saat tersebut ya pengen apa? Seluruh hartanya, bahkan ingin menjual bumi dan seisinya agar dia selamat dari api neraka, dan itu tidak bisa. Kenapa? Bukan dengan dinar, bukan dengan dirham, bukan dengan mata uang atau harta, tapi dengan amal kebaikan yang ia lakukan di dunia. Makanya kata Allah, wa tazawwadu, berbekalah. Bekal di sini adalah beramal soleh, karena itu yang akan menyelamatkannya. Dalilnya ada 2 di sini disebutkan hadis yang dibawakan Abu Hurairah, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Apa kata Nabi SAW? La tu'addunna, kalian benar-benar harus melaksanakan hak-hak manusia dengan porsinya, ila ahliha, kepada yang berhak menerimanya, yaumal qiyamah. Kalau nggak pengen berat di hari hisab nanti, sampai-sampai hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Jangankan masalah hak manusia, kata Nabi, kambing yang beradu, ya, kambing yang beradu, kambing yang tidak memiliki tanduk, itu akan menuntut kepada Allah terhadap kambing yang bertanduk ketika perang, ketika beradu. Itu sampai diadili oleh Allah. Masalah perkara yang sepele di mata kita, tapi itu diadili oleh Allah. Bagaimana lagi, kata Nabi, dengan hak. Makanya kata Nabi, la tu'addunnal huquqa, kalian benar-benar harus melaksanakan hak-haknya manusia. Jika tidak, lihat kambing saja sampai diadili oleh Allah, bisa mematahkan tanduknya dan lain sebagainya, itu akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua ini yang lebih ngeri. Ini tentang orang yang bangkrut di hari kiamat, wal iyadzubillah. Artinya kalau kita punya hak, segera laksanakan, segera kembalikan. Antum pernah berbuat salah, segera minta maaf. Jika tidak, simak hadisnya. Dan ini kita tutup, ya. An Abi Hurairah, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu madlamatun li akhihi min 'irdhihi aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wala dirham. Barang siapa yang pernah berbuat zalim, ya, pernah berbuat zalim kepada saudaranya, yakni sama muslim. Zalim di sini banyak, ya. Apa kata Nabi? Min 'irdhihi aw min syai'. Entah itu berkaitan dengan kehormatannya, menggunjingnya, mencelaknya, memfitnahnya, menuduhnya, melakobinya, menjuluki dengan hal-hal yang tidak baik. Artinya tentang kehormatannya tidak dijaga. Dia berbuat zalim kepada saudaranya tentang masalah kehormatan. Au min syai', atau dari apapun itu, entah itu yang berupa barang, berupa haknya. Apa kata Nabi? Falyatahallalhu minhul yaum, maka segeralah dia meminta kehalalannya sekarang. Meminta kehalalannya sekarang di dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirham, sebelum datang hari di mana dirham dan dirham tidak berlaku lagi. Harta benda tidak berlaku lagi. Makanya sekarang dikembalikan, segera minta maaf, ya, minta keridhaan, minta keikhlasannya. Jika tidak, di pengadilan Allah. Kemudian kata Nabi, in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Kalau dia punya saldo amal kebaikan ketika yang ia bawa dari dunia, maka ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka akan diambil amal salehnya dan ditransferkan ke orang yang mempunyai hak tadi yang belum disampaikan. Biqadri madlamatihi, sesuai kadar kezalimannya. Wal iyadzubillah. Ngeri sekali, ya ikhwah. Ya, kalau dia punya amal saleh, ya, antum sholat, puasa, zakat, tahajud, puasa Senin Kemis, ya, kemudian birrul walidain, sedekah jutaan, membangun anak yatim, rumah, tahfidz, ya, mensekolahkan mereka jutaan, miliaran kalau dihitung-hitung. Ternyata antum berbuat ghibah sana sini, mencela sana sini, memukul sana sini, ngambil fulusnya orang sana sini. Akhirnya amal solehnya 1, 2, 3 hilang. Yang ia lakukan di dunia dengan susah payah, ia transferkan ke orang lain yang mana dulu dia membencinya. Antum membenci orang tersebut sampai gibahi, ternyata antum harus ikhlas mentransferkan amal soleh antum. Ini nyesek banget, ya ikhwah. Ngeri banget. Udah antum gak suka, tapi antum dipaksa untuk apa? Mentransfer amal soleh kepada orang tersebut.
Yang mana sifatnya amal soleh bagaikan harta benda di akhirat. Yang menyelamatkan seorang antara surga dan neraka. Waliyadzubillah. Itu kalau punya apa? Amal soleh. Wa illam takun lahu hasanat. Lantas bagaimana dengan orang yang tidak memiliki saldo amal soleh, amal kebaikan? Nah ini yang lebih ngeri. Ya, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka keburukan orang yang dizalimi tadi, yang belum mendapatkan haknya, akan ditransferkan kepada orang yang berbuat zalim tadi. Sehingga perbuatan dosa yang dilakukan si B tadi akan dipikul, ditransfer dan dipikul kepada si A, sehingga hisabnya akan pada dia. Sehingga dia akan memikul dan dilemparkan ke dalam api neraka. Waliyadzubillah. Inilah orang yang bangkrut, yang hakiki, yang paling mengerikan. Ya, yang paling mengerikan. Jangan sampai ayuhal ikhwah kita beramal soleh untuk diri kita pribadi, tapi belum soleh untuk orang lain, sehingga lisan kita sering tajam. Ya, terkadang orang tangannya nggak berbuat zalim, tapi lisannya berbuat zalim. Dikit-dikit komentar, dikit-dikit nyinyir. Ya ini dosanya netizen ya, hati-hati di akhirat nih bahaya ini. Ya, kemudian dikit-dikit komentar, dikit-dikit mencela, melaknat, ya, ghibah, namimah, mengadu domba, dosa lisan saja kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 itu Allahu Akbar ya. Kita nggak tahu, kita bisa putus asa. Belum lagi dosa tangan, nulis ekspresi-ekspresi yang membuat orang lain sakit hati ya di dunia maya. Ya, belum kaki, wah semuanya berkaitan dengan masalah apa? Dosa sesama manusia, masalah hak. Ada orang yang menampar, ada orang yang berkata kasar, berkata yang menyakitkan, kemudian masuk ke dalam hati. Hati-hati, ini di hari kiamat akan dituntut. Ya, orang mengucapkan kalimat, kemudian bisa sakit hati, orang akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat. Jangan sampai seperti ini, ya ikhwah. Inilah secara umum gambaran tentang hisab. Dan kita harus introspeksi diri. Ya, makanya kata para ulama itu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini perkataan Umar bin Khattab. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya, apa nih amalan saya hari ini dari pagi sampai malam, apa aja amalannya. Dan para ulama dari kalangan para sahabat, mereka menghisab diri mereka sendiri agar nanti di akhirat gampang dihisabnya. Sampai-sampai ada yang mereka lakukan, mungkin dalam tanda petik kalau kita lakukan di sini kayak orang gila. Seperti apa? Ini lilin. Wahai tangan, apa yang telah engkau lakukan di sekarang ini? Daripada tangan ini dibakar di hari kiamat oleh Allah, lebih baik dibakar sekarang. Lihat. Saking apa? Saking detailnya mereka dalam menghisab diri mereka sendiri. Dan menghisabnya ini harus suudzon kepada diri sendiri. Jangan membela diri. Kenapa? Agar nanti dihisab di hari kiamat menjadi mudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak, ya ikhwah, antum tahu semua yang kita lakukan ya pasti akan ada catatannya dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ya ikhwah, mungkin karena waktu sudah agak sedikit larut dan agak sedikit memanjang, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.